Mengapa? Karena hadis ini terjadi simpang siur, terjadi ikhtilaf. Jadi hadis ini memang tidak mahfud ya, tidak kuat. Terjadi simpang siur. Hadis dalam Sahih Muslim, tidak ada ulama yang mengatakan ia dhaif, sehinggalah ulama yang kemudian yang kata Baihaqi mengatakan ittirab. Baihaqi tak kata ittirab. Ya, bahkan dalil bahwasanya Allah di atas, kata Ibnu Qayyim, bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Fitrah juga demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ayuhal ikhwa, azanillahu wa ayakum. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini sahabatnya, saya akan mengoreksi sebuah video terkait Bapak Idrus Ramli, yang mana Bapak Idrus Ramli ini mendoifkan hadis jariyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Subhanallah ya, seorang Bapak Idrus Ramli berani mendoifkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, padahal hadis yang sahih ya, hadis yang sudah diakui dunia tentunya, karena kitab Bukhari dan Muslim itu kitab rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia ini tentunya sahabatnya. Para ulama saja tidak berani mendoifkan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi bisa-bisanya sahabatnya Bapak Idrus Ramli ini mendoifkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Alasannya mungkin sahabatnya karena hadis ini bertentangan dengan akidahnya sahabatnya, yang mana dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas langit. Jadi mungkin karena akidah Idrus Ramli ini berbeda dengan hadis ini, jadi beliau ini mendoifkan hadis keluaran Imam Muslim ini. Dan di sini sahabatnya saya akan membacakan hadisnya, bagaimana hadis jariyah yang didoifkan oleh Idrus Ramli ini, yaitu hadis tentang seorang budak. Kurang lebih terjemahannya seperti ini sahabatnya. Dahulu aku melihat seorang budak wanita yang mengembalakan kambing-kambing milikku di daerah antara gunung-gunung Uhud dan Jawaniyah. Suatu hari aku menelitinya, ternyata ada seekor serigala yang membawa seekor kambing dari kambing-kambing budak wanita itu. Aku adalah manusia biasa, aku terkadang marah sebagaimana mereka marah. Maka aku menampaknya dengan sangat keras. Kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hal itu perkara yang besar terhadapku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah aku memerdekakan dia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bawa dia kepadaku. Maka aku membawanya menghadap beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, di manakah Allah? Wanita itu menjawab, di atas langit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, siapakah saya? Wanita itu menjawab, Anda adalah utusan Allah. Beliau bersabda, merdekakan dia. Sesungguhnya dia seorang wanita yang mukmin. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 537 dan lain-lainnya. Hadis jariyah ini kita baca dari segi sanad dan matan. Pertama, kalau dibaca dari segi sanad, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kisah jariyah ini mudraj min ba'dhin nusakh. Menurut Imam Baihaqi, dalam naskah Sahih Muslim yang asli, kisah tentang Fisama tidak ada. Ini ba'dul mutaakhirin setelah Imam Muslim memasukkan, karena sanadnya satu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi matan. Dari segi matan, hadis ini walaupun sanadnya sahih, tetapi matannya tidak sahih. Mengapa? Karena hadis ini terjadi simpang siur, terjadi ikhtilaf. Jadi hadis ini memang tidak mahfud ya, tidak kuat. Terjadi simpang siur. Karena simpang siur, maka hadis ini dianggap tidak kuat. Itu dari segi matan dan sanad. Yang ketiga, kalaupun ini sahih dari segi dirayah, segi makna, kata para ulama wajib ditakwil. Kalaupun sahih, padahal tidak sahih. Kalau ditakwil, berarti yang ditanyakan oleh baginda kepada jariyah itu ainallah, di mana Allah. Yang ditanyakan bukan makan, bukan tempat, tetapi baginda bertanya tentang makanah. Makanah itu artinya derajat atau kedudukan. Lalu dijawab Fisama, di langit, artinya Allah itu maha luhur. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyatakan ada 2000 lebih dalil yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit. Ini saya akan bacakan ya, 2 ayat tentang keberadaan Allah di atas langit.
Yang pertama yaitu surat Al-Hadid ayat 57, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 57. Terus dalil yang kedua sahabat ya, itu surat Al-Mulk ayat 67, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Surat Al-Mulk ayat 67. Dari sini saja sahabatnya kita sudah membaca 2 dalil, belum dalil-dalil yang lainnya. Dan di sini mengapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa ada 2000 lebih dalil yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja dan Ustadz Dr. Rozaimi Ramli dalam video berikut ini. Mari kita simak sama-sama dengan kepala dingin agar kita bertambah ilmu dan bertambah wawasan sahabat ya. Hadis dalam Sahih Muslim, tidak ada ulama yang mengatakan ia dhaif, sehinggalah ulama yang kemudian yang kata Baihaqi mengatakan ittirab. Baihaqi tak kata ittirab. Baihaqi tak kata ittirab. Baihaqi cuma kata Muslim keluarkan sebahagian, kerana dia ada 2 orang perawi situ. Muslim keluarkan hadis ni di 2 tempat. Satu tempat Imam Muslim tak bawa perkataan ainallah tu, kerana 2 orang perawi, salah seorang tak bawa cerita tu. Maka bila dia gabungkan 2 orang punya riwayat, dia tak letak tambahan, kerana tambahan tu seorang je bawa. Bila dia keluarkan satu tempat yang lain dalam sahih dia keluarkan daripada satu riwayat, dia bawa lafaz yang penuh. Maka hadis ini dinilai sahih oleh siapa? Ibn Abdul Bar kata sahih, Ibn Hajar Asqalani kata sahih, Imam Muslim letak dalam sahih dia, Ibn Qudamah menggunakan hadis ni dalam hukum, Imam Syafi'i juga menggunakan hadis ni dalam hukum. Tiba-tiba datang orang kemudian kata tak sahih. Sangat ajaib. Sangat ajaib. Pasal apa kata tak sahih? Sebab mereka rasa macam akal tak boleh fikir sangat benda ni. Tuan-tuan, benda yang akal tak boleh fikir, jangan fikirlah. Banyak ayat Allah mengatakan Allah di atas, Allah di langit, Allah beristiwa di atas arsy. Banyak sekali ayatnya. Ya, bahkan dalil bahwasanya Allah di atas, kata Ibnu Qayyim, bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Fitrah juga demikian, menyatakan Allah berada di atas, ya. Adapun meyakini bahwasanya kalau di atas berarti Allah butuh kepada tempat. Ya akhi, ya. Sekarang saya tanya sama antum, langit dan bumi, besaran mana, langit atau bumi? Langit. Langit di atas, langit lebih besar daripada bumi. Apakah orang mengatakan langit menempati bumi? Justru sebaliknya, orang mengatakan bumi menempati apa? Langit. Di langit banyak benda-benda langit. Ada bumi, ada planet, ada matahari. Ya akhi, langit di atas kita, langit tidak menempati apa? Bumi. Apalagi Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus ente bilang kalau Allah di atas, Allah butuh tempat. Gimana ceritanya? Ya. Allah mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata yang bisa meliputi Allah saking besarnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ibnu Abbas mengatakan tidak langit dan bumi di genggaman kalian kecuali seperti tidak langit dan bumi di genggaman Allah kecuali seperti biji sawi di genggaman kalian. Artinya kita ini makhluk alam semesta ini sangat kecil dibandingkan Allah. Kemudian kita bilang kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat, butuh yang di bawah. Ini semua adalah suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Langit di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Tidak menempati bumi, tidak ada tiang bi ghairi amadin tarawnaha. Rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Kata Allah, Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyangganya, tidak ada. Langit tidak, kalau bumi hancur langit pun tidak akan jatuh, enggak. Kemudian kita berpikir kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat di bawah. Gara-gara akal kita enggak nyambung, akhirnya semua ayat kita tolak. Oh bukan begitu, oh bukan begitu. Ratusan dalil mengatakan Allah di atas, bukan begitu, ditakwil. Capek ente mentakwil. Baik, Al-Quran turun dari atas, terus maksudnya Allah tidak di atas. Oh maksudnya begini. Malaikat lapor ke atas, lapor kepada siapa? Oh enggak tahu lapor kepada siapa. Berarti terus amalan naik ke atas, oh ke atas maksudnya kemana? Bingung. Allah turun ke langit bumi. Allah, kalau Allah turun ke bumi berarti Allah di atas. Allah enggak di atas. Itu yang turun apa? Rahmatnya. Cuma rahmat cuma sampai langit dunia, enggak sampai ke kita, ngapain?
Oh, maksudnya malaikat yang turun. Kalau malaikat turun, nah malaikat, kenapa Allah berkata hal min da'in? Siapa yang berdoa kepadaku? Apa malaikat berani berkata demikian? Siapa yang berani minta kepadaku? Ya, akhirnya tatkala ditakwil seperti ini, pengagungan terhadap Allah kurang. Coba kalau antum yakin Allah turun, antum semangat bangun. Semangat bangun, saya ingin Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Semangat beribadah. Tapi kalau sudah punya syubhat-syubhat, enggak ada. Repot. Kena syubhat semuanya ya. Dari sini saja sahabatnya kita bisa menilai bahwa memang akidah seorang muslim itu harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Bukan akidah yang sekarang ini yang mengatakan bahwa Allah itu tidak bertempat, ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Itu keyakinan yang batil tentunya sahabat ya. Jadi sahabatnya, setelah kita mendengar penjelasan kedua ustaz tadi, itu membuat kita bertambah ilmu dan bertambah yakin bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit atau di atas arsy. Maka dari itu sahabatnya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas sunnah yang hak ini. Jadi sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW tentunya. Jadi semoga video saya ini sahabatnya bermanfaat untuk kita semua dan untuk kaum muslimin seluruhnya tentunya. Semoga kelak kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga video saya ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.